istirahat aja udah bagian penting dari program latihan. Tadi menarik tuh Bang Fadli bilang mengenai makanan. Jadi katanya makanan kalau buat yang latihan bagaimana Bang? Protein aja. Ya. Nah, cuman kalau pas balap karbohidrat baru Bang. Ya, yang saya tanya-tanya dari senior sih gitu. Jadi kita dimiskinin karbo dulu nih selama latihan jangka panjang ya, tapi harus kayak protein, serat kayak gitu. Nah, pada saat kompetisi dibalik. Karena proteinnya udah kebentuk selama kita latihan, seratnya juga udah bagus selama kita latihan, terus giliran kompetisi, nasi sama telur ceplok. Nasi putih yang tapi nasinya ya, 3 tingkat Bang. Ya, karena itu kan paling cepat jadi tenaga kan, nasi putih, dan cenderung lebih cepat habis. Iya. Nah, dari karakter nasi putih itu. Tapi karena kita punya latihan berarti kita punya endurance dong. Nah, yang cover ya tabungan selama kita latihan itu. Kenapa bisa tenaga bisa meledak, terus kita bisa maintain. Dan biasanya kalau misalkan kita selama kompetisi, apalagi road race yang sampai berjam-jam, itu kan biasanya banyak asupan gel apalagi segala macam ya. Itu sih Abang makan juga Bang? Khusus kompetisi. Oh, khusus aja. Kalau misalkan cuma latihan kayak kita gini, walaupun sampai 5 jam 6 jam cuma air putih aja lah, sama mampir-mampir roti. Iya. Seadanya. Bang, cuman ya kalau trainer pas lagi agak kencang terus dia agak mentul-mentul gitu, itu kejauhan atau kedeketan Bang? Atau settingan apanya Bang ini? Aku tuh kalau kencang gitu, putaran agak tinggi tuh agak gini-gini sepeda nih. Kornya udah cepat di. Udah. Enggak, aku sih pakai road bike. Apa road bike? Ya pas sepeda gini gitu, tapi dia agak gini. Terus udah gitu kalau berdiri sama Bang, loncat-loncat juga. Berdiri walaupun pokoknya roller yang depan itu benar-benar atasnya benar-benar sama ban, jadi nggak lebih mundur nggak lebih maju. Pas di center berarti? Pas di center. Jam 12 lah ya. Jadi lebih aman lah dibandingkan agak maju apa agak mundur. Biasanya kurang stabil juga sepedanya. Gampang. Nggak stabil ya pokoknya. Kalau ban belakangnya? Ban belakangnya udah pasti ngikut. Dia kan ada 2 roll. Ya, 2 roll itu lebar atau bagaimana Bang patokan? Biasanya kan udah dari awal aja udah. Iya, udah settingan dari bawaan lah. Kalau yang belakang, tapi kalau yang depan kan kita bisa style maju mundur. Oh iya sih benar. Kan setiap sepeda pasti beda. Contoh ini kan 52 pasti wheelbase-nya panjang. Saya kan cuma 49, wheelbase-nya lebih pendek. Ya udah tinggal saya mundurin lagi biasanya gitu. Oh iya, jadi yang penting rubah ban depannya berarti? Iya. Maksudnya supaya nggak tinggalan banget Bang. Ya itu sih maksudnya dari pemanasan main RPM terus. Ya. Karena kalau cuman ya abang bilang tadi kalau time trial nahan power itu udah tergantung FTP. Ya kan tadi kan bilang kan saya males Bang tes FTP, tapi kalau misalkan kita senangnya individual ya patokannya parameternya udah itu FTP. Ya contoh misalkan kita main power nih, apalagi kita udah jadi teman-teman sepeda walaupun klub-klub komunitas gitu, power meter udah bukan barang langka ya, udah umum lah. Ya kita patokan FTP kita berapa ya udah mainnya segitu, nggak lebih nggak kurang ya rugi dong. Lebih juga pasti mau tahan berapa lama nih, sedangkan target kita minimal 20 menit sama nyari FTP 20 menit. Terus rata-rata entah misalkan si kontur jalannya agak nanjak, agak turun atau flat, itu pasti berapapun jaraknya total waktunya nggak jauh dari 20 menit. Biasanya kayak gitu. Paling plus minus lah, atau 18 menit atau 25 menit, tapi nggak mungkin jauh dari 20 menit itu. Kecuali kalau pro beda ya. Kalau pro mungkin bisa sampai 45 menit. Kalau kayak tur world tour gitu. Contoh kayak misalkan saya pernah ikut ITT di LCC di Jogja, di Gunung Kidul ya.
Oh, ada bang LCC itu. Ada, nanjak dia cuma 10 kilo. Tapi total waktunya mirip-mirip jadi 20 menit gitu. Buset. Nanjak terus. Cuma 10 kilo tapi. Kayak kemarin saya di Sentul waktu pas Asian Para Games kan di sirkuit Sentul. Iya betul. Aku nonton juga tuh. Nah itu 23 kilo, 6 lap. Total waktunya 30 menitan sih. Gila kenceng bang. Iya. Artinya nggak sampai 2 menit per kilo. Itu jalan 50 tuh bang. Pokoknya di Garmin saya pas finish average-nya 43-an lah. Iya. Enggak lah, nggak kenceng lah aku dibandingin pembalap beneran. Oh iya gimana? Kan tapi kan ikutnya abang para cycling. Iya. Tapi saya itu dapat perak, satu Cina. Aku lihat Satu Cina. Terus Malaysia ketiga. Dan tahu Kak, kita turunan es kecil kan di Bali kan, Iya. jadi anti clockwise kan. Ah emang iya bang? Kan nggak clockwise, jadi anti clockwise di Oh Bali. iya betul. Nah jadi kan habis es besar dulu, baru es kecil tuh agak turunan. Itu pakai TT itu speed 50. Speed 50 tapi nggak free wheel tetap gue. Ah di es kecil. Es Ya, tapi kecil. kalau emang naik sepeda emang jadi lebar sih bang. Ya, Iya. Nanti ke R1 tuh nanjak tuh bang tuh. ya dari mulai masuk R2 yang bisa kita R2 terus Iya. R1 kan kita kan hitung mundur nih. Oh itu nanjak tuh paling berat itu. Nanjak. Streetnya juga berat juga itu. Angin bang. Lebih ke gradien sih. Soalnya di sepeda 2% aja lumayan kalau lagi main speed kan. Apalagi itu ya posisi titik Iya. gitu ya. Iya perak habis itu dapat gold di tracknya kan bang. Ya, Nonton juga tuh aku tuh. iya Pak Ade, Iya, yang dekat saya finish kan. Iya saingannya agak nafsu di awal kayaknya bang. Ya pokoknya ya itu main IP Atur power 4000 aja ya. sama ITT ya tergantung kita main konstan aja sih, nggak perlu punya tenaga maksimal banget, nggak perlu ini banget, tapi ya bener-bener nyari pasnya gitu loh. Kalau kita misalkan main ITT atau misalkan main IP yang 4000 velodrome, start terus finish tuh nggak bisa maksimal gitu nggak, jadi bener-bener tenaganya plek abis pas finish, bener-bener gitu, abis Bang? gitu loh. Oh diatur peaknya berarti. Ya kalau misalkan kita pas di finish masih bisa punya tenaga lebih ya berarti nggak maksimal dong di Iya, awal-awal. betul. Atau misalkan di awal-awal terlalu habis, akhirnya pas di finish Udah turun. drop banget, nah itu berarti nggak bisa ngebagi juga kan. Kalau track di Indonesia kok cuman kayaknya abang aja yang main endurance panjang, yang suka endurance gitu, yang lainnya kok nggak begitu endurance ya? Nggak, tergantung dia disiplinnya kelas apa. Oh, oke. Kalau misalkan cuma yang kelas 1000 atau misalkan sprint 200 meter yang badan-badannya gede, Itu malah itu nggak nggak boleh. boleh, gedenya di tempat gym, maksudnya latihannya tempat gym, makan banyak waktunya. Tapi buat ITT, ITT atau di IP 4000 itu wajib juga endurance, karena itu kan ketahanan juga, jadi masuknya speed endurance. Gila. Itu Speednya tapi harus endurance. Kalau sprint kan cuma set speed tinggi udah selesai kan. Dia main endurance ototnya kecil lagi nanti. iya, betul. Heart rate bisa 200-an tuh ya. Iya. Bang, kalau LCC gitu elite berarti masuknya Bang Fadli. Iya. Kita bisa bareng nggak Bang? Misal ada TTT gitu. Ya pasti kalau misalkan umurnya udah bukan junior masuknya ke kelas elit dong. Tapi kan kalau Bang Fadli udah di atas 30 kan Apa tuh? umurnya. Mau ya maksudnya bukan junior ya. Junior ada kelasnya, tapi udah di atas 20 gitu. Oke, oh iya ngomongin atlet sih. Iya, beda. jadi masuknya udah memang udah kelas reguler, udah satu kelas sama Aiman dan kawan-kawan juga jadinya. Boleh tuh Bang, bareng juga Bang. Iya seru. Saya aja kalau misalkan ikut LCC itu terakhir posisinya paling bagus berapa ya? Masuk belasan aja. Oh ya? Iya. Tapi dari- atlet sih lawan. Iya tapi dari 60-70 peserta. Nggak, teman kan sendiri kan, ITT gitu. ITT lebih aman. Tapi saya ikut kriterium. Saya ikut kriterium di Purworejo LCC itu. Satu lapnya 1 kilo, Satu lap, total 45 lap, berarti 45 kilo. Kriterium. Average speednya 46, belok-belok kan? kotak doang sirkuitnya. L gitu, aduh. Itu ngikut angin aja yang
Berat. ikut finish aja udah antar hidup dan mati tuh. Set Napasnya heart rate udah di zona merah terus. Bang, Itu buat kalau- yang latihan lah. Kalau ini yang di Semarang ada yang terkenal Tugu apa? Tugu Muda. Tugu Muda. Tugu Muda Lu pernah Race. ikut bang? Pernah ikut. Nah, saya kalau misalkan Tugu Muda Race biasanya ikut yang tim time trial Nah, sama KGB. oh itu berarti ikutnya elit atau Nah. elit kalau Bang Fadli ya? Kalau itu biasanya adanya cuma kelas master A, B, C gitu. Oh, oke. Kalau saya masuknya master A karena umur saya udah di atas 35. Biasanya di atas 35 masuknya. Tapi nggak dianggap curang bang? Kan atlet, Ya nggak masalah. nggak masalah. Yang penting umur ya. di kelasnya kelas umur gitu. Ya kalau jadi lawannya sih merasa curangnya juga. Kalau misalkan Ali kagak ada kelasnya biasanya. Elit bang aku. Ya maksudnya elit kagak ada tim time trial. Iya betul, kriterium semua. sih. Kriterium sama road race. Iya betul. Gitu. Enak tuh. Makanya belum ikut-ikut lomba sih bang. Pendaftaran ini gratis. Tapi hadiahnya dapat. Hadiahnya besar. Hadiah besar, oke lah. Aku tuh kalau kriterium sprint dari dulu waktu zaman ngobrol sama Aiman juga. Aku nggak bisa sprint bang. Iya, soalnya ngangkat lagi, ngangkat Iya. terus, tenaganya habis di situ. Dut gitu abis aku kalau main berat aja cepet laktatnya cepet naik, nggak tahu kenapa tuh bang. Karena makanan atau karena emang jenis ototnya atau gimana bang? Ya, biasanya semuanya bisa kita siasatin sama keterbiasaan ya. Emang awal-awal itu benar-benar Masa-masa kelam tuh. apa tuh awal-awal ya pasti kita ikut kompetisi benar-benar kesiksa banget, tapi lama-lama kita lebih baik lagi gitulah. Iya Tapi harus pasti coba sih, dong. normal sih. Iya, Iya betul. saya ikut kelas ya pastilah kelas nasional nggak ada para cyclingnya karena belum terlalu banyak kan. Udah tahu yang menang bang. Bukan, jadi kalau misalkan kita cuma punya 10 atlet Iya. di para cycling, kagak mungkin 10-nya cuman 10 nih se-Indonesia nih ibaratnya nih orang yang para cycling. Dia lagi. Iya, kalau misalkan di mana antar negara kan banyak. Jadinya kalau mau ikut pertandingan di nasional ya harus ikut kelas normal. Kayak saya ikut kelas normal lah. Saya nggak ada target. Jadi ya memang buat latihan. Target utamanya kan di multi event. Iya sih betul. Gitu. Jadi Ya, kalau Bang, Emi-nya udah ke Olimpiade sih. udah. Iya, jadi Beda. ikut di nasional at least lawan atlet-atlet normal saya nggak ada masalah, dan saya nggak ada masalah posisi juga. Yang penting saya maksimal, saya punya target di parameter, saya punya power meter apa segala macam. Yang penting saya targetnya saya Tercapai. mau di berapa nih gitu. Jadi saya udah nggak masalah dengan posisi. Kalau masalah posisi ya bener-bener di event yang saya ikutin, di multi event, yang penting itu sih. Gitu. Iya sudah beda lah. Ya iyalah, saya Sayang baru- kalau nggak sayang bang. apa tuh? Sayang jadinya. Misalnya di sini hajar habis nanti kan Iya. gitu kan, kalau ini udah habis nanti yang kesininya Iya, bisa benar, kurang benar, bagus benar. segala macam gitu. Picknya jadi 2 kali pick gitu. Ya harus nyetel yang nggak bisa banyak-banyak ya. Dan sekali kita dapat peak performance, kita butuh program lagi buat naikin ke atas gitu. Nggak gampang sih. Tadi aja bang ya, tadi ngikutin Bang Fadli muterin kaki aja habis udah bang. Sempat ditarik motor juga tadi. Ya enggak lah, mungkin saya kan memang sehari-hari ini adanya di TC. Ya enggak, yang memang kerjanya Iya maksudnya cuman latihan. gap antara hobi sama atlet tuh Ya jauh, kan Bang. kalau misalkan, ya saya juga nggak tahu ya kalau misalkan saya nggak TC nih, saya atlet tapi saya nggak TC nih, nggak training center, mungkin improve-nya nggak sebagus orang TC ya. Iya. Kalau saya misalkan di TC ini udah hampir setahun nih di Solo, kali yang di rumah hari-hari main sepeda, tapi kan di luar sepeda kan mungkin ada kerjaan lain, terus mungkin ada campur acara-acara lain. Kalau saya kan memang latihan istirahat makan, latihan istirahat makan, udah gitu-gitu aja. Iya sih ya. Pasti hasilnya beda sih. Beda gitu. Walaupun sama-sama goes, sama-sama sepedaan, walaupun sama-sama kencang, tapi istirahat aja udah bagian penting dari program latihan. Istirahat ya. Setuju Istirahat bagian penting dari program latihan. Setuju banget.
Sekarang kita latihan bagus-bagus, kenceng, oke bagus, tapi istirahatnya jelek, habis itu nggak improve, turun iya. Iya betul. Kalau nggak stagnan. Ya, kalau nggak stagnan. Ngerti lah, pernah ngerasain lagi di peak performance nih, di kita ngomongin sepeda ya, wah lagi enak-enaknya banget nih kaki gue, tapi someday harusnya kita improve, tapi kok lebih bagus tahun lalu atau lebih bagus 3 atau 4 bulan yang lalu. Iya. Padahal sama-sama gue harusnya lebih improve kan, tapi ternyata mata turun. Nah itu harus kita koreksi lagi tuh, dari makanan, istirahat, apalah segala macam. Bang, makasih banyak nih Bang. Sama-sama. Waktunya, Bang. Kita kan lagi social distancing gitu. Nah gini boleh lah. Oh ya gini boleh. Thank you Bang. Ya sama-sama. Nanti gue lagi bareng, kabarin. Siap Bang, siap. Sekarang kan kita main kampung-kampung nih, nanti main kota-kota. Ayo Tarkam. Siap. Tapi kayaknya besok nggak sepedahan. Bau-baunya abang nih nggak sepedahan kayaknya. Besok mau motoran dulu. Kita ini anak motor sebenarnya, Iya. jadi harus motoran juga.